Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asik Ngaji, hemat kami, ini pernyataan yang sangat-sangat berbahaya dan wajib kita luruskan ya ikhwah. Baik, kita langsung saja melihat ke videonya. Dan mohon maaf, kami tampilkan di layar laptop ini supaya tidak kena copyright. Tetapi kendati demikian, kita wajib untuk meluruskannya, karena orang ini nanti akan membawa Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quranul Karim, kemudian akan ditafsirkan dengan sangat-sangat serampangan, di mana Isa adalah ruh Allah dan Isa adalah Allah itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Baik, supaya tidak lama lagi, kita langsung saja melihat bagaimana isi dari videonya ya ikhwah. Silakan. Nah, saya diundanglah ke rumah guru saya ini, dan di situ terjadilah dialog. Baik. Pada saat SMA itu ya? Ya, SMA itu. Ya. Saya dialog dengan guru saya ini. Dia menceritakan tentang Kristus. Menceritakan Kristus. Tentang Isa Al-Masih. Nah, apa yang guru SMA Romo waktu itu ceritakan tentang Kristus yang pada akhirnya membuat Romo menjadi seorang Kristen? Tidak langsung. Tidak langsung. Bagaimana prosesnya? Ya, dia aja mengatakan pada akhirnya tentang bagaimana Allah itu untuk menolong manusia, dia turun ke bumi. Sebagaimana orang tua kalau anaknya main di jalan supaya tidak ditabrak mobil, orang tuanya akan mengambil anaknya dibawa pulang. Dan Allah juga begitu, supaya kita tidak masuk neraka, dia turun untuk mengambil kita, dengan jalan dia menjadi manusia. Baik, di sini Romo ini tidak menyinggung terlebih dahulu terkait daripada keyakinan umat Islam ya Pak. Jadi masih membicarakan terkait akidahnya atau kepercayaannya orang Kristen sendiri. Dan di sini kita tidak ikut campur ya Alhamdulillah. Walaupun dalam keyakinan mereka bahwa Yesus itu turun ke bumi, atau Allah itu turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia, dan sangat-sangat berbeda kontras dengan akidah umat Islam. Tapi dalam hal ini kita menghargai itu semua, silakan ya ikhwah. Karena dalam Islam itu kan sejatinya bahwa Tuhan itu ya akan selamanya menjadi Tuhan. Keagungannya, kemudian kebesarannya, kemudian kuasanya terus akan menjadi Tuhan, tidak akan menjadi berubah apapun itu, begitu ya. Apalagi kalau misalkan menjadi manusia, apalagi kalau misalkan turun harkat derajatnya, apalagi kalau misalkan harus menjadi sekupu atau sederajat dengan makhluk yang lainnya. Jadi kalau misalkan keselamatan dalam Islam, kita meminta pertolongan kepada Allah dan berdoa kepada Allah, kemudian kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya Allah akan mengampuni dosa kita dan Allah akan menyelamatkan kita tanpa kemudian Allah menjadi manusia atau menjadi apapun itu ya Alhamdulillah. Sehingga kalau misalkan ada Tuhan di akhir-akhir ini atau di abad-abad terakhir ini kemudian datang ke dunia ini, bagaimana kemudian sebelum datangnya Tuhan menjadi manusia di umat-umat sebelumnya, seperti misalkan Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Nuh, Nabiullah Adam alaihissalam, atau misalkan Nabi Idris, atau misalkan Nabi Ishak, Ismail dan lain sebagainya. Mereka juga adalah hamba Allah yang kemudian kalau misalkan Tuhannya datangnya belakangan, bagaimana dengan nasib-nasib mereka ya Alhamdulillah. Maka dalam hal ini kita tidak permasalahkan, silakan, dan kami sangat-sangat menghargai karena itu kepercayaan dari saudara kita di sana, dan memang ini dari segi akidah umat Islam dan umat Kristen itu sangat-sangat berbeda. Tetapi poinnya bukan di sini Alhamdulillah, tetapi poinnya ada di depan. Silakan, kita akan lihat ke video berikutnya. Ya, terus saya nggak pernah dengar ada Allah jadi manusia. Siapa itu? Baik. Nah, beliau mengatakan siapa Nabi sebelum Muhammad. Nah ini nih. Ya saya tahu Nabi Isa. Namanya Isa siapa saja kata beliau. Ya disebut sebagai Isa Al-Masih, betul. Baik. Isa putra Maryam, betul. Nah ini. Isa Kalimatullah, betul. Isa Rohullah. Stop di situ katanya. Baik. Mengapa disebut Isa Rohullah? Isa Rohullah. Ya. Ya saya tidak tahu, ya nama aja. Tidak mungkin lah orang sekali berdia itu namanya hanya nama. Pasti namanya ada maknanya. Ya saya tidak tahu, saya bilang itu. Aku beritahu ya. Betul wujudnya Isa, anak perawan Maria, anak Siti Maryam. Manusia seperti kamu dan saya. Tapi ruh di dalamnya itu adalah Allah sendiri. Allah sendiri. Nah ini Allah sendiri. Nah bahaya sekali kalau kita tidak meluruskannya, karena katanya betul rupanya, bahkan ya manusia seperti pada umumnya biasa begitu, tetapi di dalamnya justru adalah Allah sendiri. Auzubillah min dzalik. Kebenaran Islam dipelintir oleh mulut yang seperti fasih, namun sejatinya dia tak paham. Isa Ruhullah, maka Isa itu adalah Allah sendiri. Pernyataan ini seolah tampak meyakinkan ya ikhwah, apalagi diucapkan oleh seseorang yang dengan jubah keagamaan tapi isinya menyalahi akidah Islam secara total ya ikhwah. Na'udzubillah min dzalik.
Jadi orang ini menceritakan kisah masa lalunya sebelum memeluk agama Kristen. Jadi dahulu ia adalah seorang muslim katanya. Suatu hari ia diundang oleh non-muslim, ya nampaknya seperti undangan-undangan biasa begitu, kayak makan-makan begitu dan sebagainya. Seperti ya pertemuan biasa lah gitu. Namun ternyata di sana ia mulai diperkenalkan dengan kekristenan yang dikenal dengan ya penginjilan atau disebut dengan kristenisasi lah begitu ya Alhamdulillah. Namun ternyata di sela-sela obrolan itu atau di sela-sela pertemuan itu terjadi diskusi antara orang ini yang kemudian ditanya oleh non-muslim. Kata non-muslim ini bertanya kepada Romo yang sebelumnya dia muslim katanya. Pertanyaan itu tentang siapakah Isa menurut pandangan Islam. Lalu kemudian Romo ini menjawab bahwa dalam Al-Quran Isa itu disebut sebagai Ibnu Maryam, anak Maryam atau putra Maryam, dan juga disebut sebagai Ruhullah, Ruh Allah. Mendengar jawaban tersebut, orang non-muslim itu segera merespon dengan mengatakan bahwa Isa itu sama seperti manusia lainnya, tetapi dalam dirinya ada Ruh Allah. Menurutnya, jika Isa memiliki Ruh Allah, maka Isa itu adalah Allah itu sendiri. Nah ini ya ikhwah, sangat-sangat berbahaya pemahaman yang semacam ini. Karena pernyataan inilah yang kemudian katanya menjadi titik awal perubahan dalam keyakinan Romo tersebut ya ikhwah. Jadi ia menerima tafsir dari orang non-muslim itu secara mentah, tanpa pendalaman makna yang sebenarnya, yang sesuai dengan akidah Islam itu sendiri. Jadi ia menerima bahwa penyebutan Ruhullah berarti Isa adalah bagian dari zat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan katanya Isa itu adalah Allah itu sendiri yang menjelma menjadi bentuk manusia. Artinya, hemat kami, ini sangat-sangat berbahaya dan kekeliruan yang sangat amat fatal. Pandangan ini jelas sangat-sangat menyimpang dari akidah Islam. Dalam Islam, istilah Ruhullah bukan berarti bahwa Isa itu adalah bagian daripada Allah atau Allah itu sendiri. Tetapi, Ruh Allah itu yang diciptakan oleh Allah. Ruh itu kepemilikan Allah. Ruh itu punyanya Allah sebagaimana ruh-ruh yang lainnya. Jadi penyebutan Ruhullah ini adalah bentuk pengagungan atau litasyrif, bukan penetapan keilahian. Sayangnya tadi orang ini terjebak dalam pemahaman yang salah dan keliru. Akhirnya ya seperti ini. Sehingga menyimpulkan bahwa Isa adalah Allah berdasarkan tafsir yang sangat liar dan tafsir yang tentunya tidak berilmu ya ikhwah. Tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keimanan di dalam Islam itu sendiri. Nah, baik ya ikhwah, kita akan luruskan istilah daripada Ruhullah. Karena Nabi Adam pun juga itu Ruhullah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ruhullah itu bukan berarti bahwa ruh itu adalah bagian daripada zat Allah, apalagi Allah itu sendiri. Dalam surat An-Nisa misalkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Allah menegaskan bahwa ruhum minhu, ruh darinya. Artinya apa? Semua manusia memiliki ruh. Pertanyaannya adalah, dari mana ruh ini? Dari mana ruh kita ini? Maka jawabannya dari Allah. Pertanyaannya, kalau misalkan Nabi Isa rohnya dari Allah, lantas dari mana ruh kita ini? Maka sekali lagi, jawabannya ada di dalam Al-Quran. Ruh kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan ruh kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas di dalam Al-Quran, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ada musibah, misalkan kematian salah satunya, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna raji'un. Untuk apa? Karena kita itu mengingatkan kita ini kembali kepada Allah dan kita itu dari Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruh-ruh ini adalah milik Allah. Semua ruh itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu tidak menjadi juz'iyat atau bagian-bagian. Dalam Al-Quran, Allah berfirman tentang penciptaan Nabi Adam AS. Kemudian kata Allah, aku meniupkan ke dalam roh ciptaanku. Dalam surat Al-Hijr ayat 29. Apakah berarti karena misalkan rohku, dikatakan Nabi Adam juga adalah Tuhan? Nauzubillah min dzalik. Tentu tidak. Maka menyebut Isa sebagai Ruhullah tidak lantas menjadikan beliau sebagai Allah itu sendiri. Kemudian kata ruh diidofahkan atau dihubungkan, disambungkan dengan Allah, menandakan litasyrib atau memuliakan. Contoh, Nabi Adam atau Nabi Isa disebut Ruhullah. Kata ruh diidofatkan, disambungkan dengan lafaz Allah, menandakan ruh daripada Allah Subhanahu wa taala itu mulia. Contoh lagi misalkan supaya lebih jelas lagi, Ka'bah disebut Baitullah, rumah Allah. Apakah
Ka'bah itu adalah Allah sendiri? Apakah Ka'bah itu menjadi Allah juga? Na'udzubillah min dzalik. Unta yang dikirimkan kepada kaum Samud disebut naqatullah. Apakah unta itu adalah unta yang kemudian Allah jadi unta? Na'udzubillah min dzalik. Apakah itu berarti unta juga adalah Allah? Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, ada kitabullah. Apakah kitab disebut Allah juga? Na'udzubillah. Rasulullah. Apakah Rasul itu disebut Allah juga? Na'udzubillah. Banyak sekali. Ada Nabiullah, ada kemudian Nurullah, ada Nasrullah, ada Abdullah. Itu semuanya bukan bagian daripada Allah, tetapi untuk memuliakan. Dan ini kesalahan yang sangat fatal. Dan hemat kami, apa yang kemudian disampaikan oleh Romo tadi itu sangat salah ya ikhwah. Dalam bahasa Arab, penisbatan seperti ini disebut idhofah litasyrif. Penisbatan sekali lagi untuk memuliakan, bukan untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu bagian dari Allah atau Allah itu sendiri. Maka pernyataan itu bukan hanya ngawur ya ikhwah, tapi juga menyesatkan. Kenapa? Karena mencampur adukan istilah syariah dengan tafsir yang keliru dari non-muslim tadi. Dan hal ini tentunya menyimpang dari akidah tauhid yang tegas, menolak bahwa Allah menyerupai makhluk atau Allah melebur dalam makhluk yang disebut hulul dan ittihad. Wa'udzubillahi min dzalik. Dan sekali lagi kami nyatakan dalam hal ini, Islam sangat tegas. Isa adalah nabi dan hamba Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah Rasul Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam. Rasul Allah dan kalimat firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan idza arada syai'an ayyaqula kun fayakun. Dalam surat An-Nisa ayat 171. Jadi Nabi Isa sendiri bersaksi, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah wa ja'alani nabiyyan. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pernyataan Nabi Isa ini sebagai hamba Allah, sebagai utusan Allah. Dalam surat Maryam ayat ke-30. Makanya jangan bawa tafsir sesat kerana tauhid, kemudian mengartikan bahwa Ruhullah itu sebagai Isa atau Allah yang menjadi manusia. Ta'udzubillah min dzalik. Ini adalah bentuk pemaksaan mungkin ya, pemaksaan menerjemahkan daripada ayat-ayat yang seharusnya tidak diterjemahkan demikian. Dan ini sangat-sangat berbahaya dan ini penyelewengan yang sangat-sangat nyata. Alhamdulillah kami hadir tentunya untuk meluruskan yang semacam ini agar tidak ada syubhat, agar tidak ada fitnah dan sebagainya. Saya akan meluruskan ini supaya tidak disalahpahami. Alhamdulillah mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan hal ini mudah-mudahan bisa menjadi counter yang nyata dari orang-orang yang seperti ini. Alhamdulillah mungkin itu dulu. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.